Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Tauhid, NIM 2057201102, Prodi Sistem Informasi, akan menerangkan tentang graf planar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang graf planar. Graf planar, graf G disebut graf planar jika G dapat digambar pada bidang datar sedemikian sehingga sisi-sisinya tidak ada yang saling berpotongan kecuali mungkin pada titik-titik dari sisi tersebut. Lalu graf bidang atau panjangan G adalah graf planar G yang digambar pada bidang datar sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan kecuali mungkin pada titik-titik akhir dari sisi-sisi tersebut. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya graf planar itu graf yang saling berhubungan antara sisi satu dengan sisi yang lain atau saling berhubungan dengan yang lain. Dapat kita ketahui juga graf planar saling berpotongan kecuali titik-titik tersebut dan dari sisi tersebut saling berpotongan. Sedangkan graf bidang sisi yang berpotongan terdapat pada akhir dari titik-titik sisi tersebut. Oke, selanjutnya adalah contoh dari graf planar. Graf lengkap dengan K1, K2, K3, dan K4 merupakan contoh dari graf planar. Jika dapat kita ketahui dari gambar-gambar tersebut, K1 bergaris lurus dengan satu titik ke titik yang lain. K2 garisnya terhubung antara titik 1, titik 2, dan titik yang ketiga. Dapat kita pahami bahwasanya graf planar itu garisnya saling berhubungan antara satu titik ke titik yang lainnya. Lalu berikutnya adalah contoh lain dari graf planar. Dapat kita lihat dari gambar tersebut, gambar titik V berhubungan dengan titik V1, titik V1 berhubungan dengan titik V2, titik V2 berhubungan dengan titik V3, sedangkan titik V3 berhubungan dengan titik V4, titik V4 berhubungan dengan titik V5, titik V5 berhubungan dengan titik V2 dan titik V. Jadi semua titik-titik tersebut saling dihubungkan dengan garis-garis yang disebut dengan garis graf planar. Maka dari itu, kata kunci dari graf planar adalah suatu garis yang saling berhubungan antara titik satu dengan titik-titik yang lain atau dari sisi-sisi yang lain. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tentang teorema kurva Jordan. Teorema kurva Jordan ini, misalkan J adalah sebuah kurva tertutup sederhana pada sebuah bidang datar D. Titik X terletak di interior J dan titik Y terletak di eksterior J. Dapat kita lihat pada gambar di bawahnya. Jadi titik J adalah sebuah kurva tertutup sederhana pada sebuah bidang datar D. Sedangkan titik X terletak di interior J dan titik Y terletak di eksterior J. Jika dibuat sebuah kurva yang menghubungkan titik X dan titik Y pada bidang D, maka kurva tersebut pasti memotong kurva J. Dapat kita pahami dari gambar tersebut ya. Kita lihat teorema kurva Jordan ini dapat digunakan untuk menunjukkan suatu graf, bukan graf planar. Jadi kurva Jordan ini bukan termasuk dari graf planar, melainkan dari teorema kurva
Jordan. Maka dari itu kita jangan sampai terkecoh antara kurva Jordan dan graf planar. Oke, berikut adalah gambar dari yang tadi, yaitu teorema kurva Jordan. Dapat kita lihat gambar tersebut. Gambar yang pertama itu dari sisi pojok kiri atas, V1 dan V2 digambar di dalam sikel C, sedangkan V2 dan V5 digambar di luar sikel C. Saya ulangi, V1 dan V4 digambar di dalam sikel C, sedangkan V2 dan V5 digambar di luar sikel C. Jadinya di sebelahnya kanannya itu sikel C terdapat V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V1. Kita lihat gambarnya tersebut, dapat kita ketahui ya gambarnya. Dari gambar yang di bawahnya itu akan ditunjukkan bahwa G non planar dengan menggunakan teorema Jordan. Jadi yang G itu non planar karena apa? Karena menggunakan teorema Jordan. Rumusnya yaitu H sama dengan G dikurang V3 dan V6. Nah, jadi gambar-gambar ini adalah contoh dari teorema kurva Jordan. Teorema kurva Jordan. Oke, kita akan membahas dari contoh yang tadi, dari garis-garis yang saling berhubungan antara titik satu dan titik yang lain. Perhatikan gambar tersebut. Graf H memuat dari sikel C1. C1 sendiri itu terdapat garis V2, V5, V4, V1 lagi, dan V2. Coba perhatikan garis V6. Titik V6 itu berada di interior sikel C1. V6 berada di interior sikel C1. Perhatikan lagi titik V3. Titik V3 berada di eksterior sikel C1. V6 berada di titik eksterior sikel C1. Jadi V6 berada di interior, sedangkan V3 berada di eksterior. Interior itu artinya di dalam, sedangkan eksterior berada di luar. V6 berada di luar C1, V3 berada di luar C1. Apabila V3 dan V6 dihubungkan, maka akan memotong garis sikel C1. Saya ulangi, jika V3 dan V6 dihubungkan, maka akan memotong sikel C1. Karena apa? Karena sisi yang menghubungkan V3 dan V6 memotong sikel C1, maka G bukan graf planar, melainkan kurva Jordan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan presentasi dari saya dari tema graf planar. Apabila dari awal hingga akhir dalam menjelaskan materi-materinya kurang jelas atau banyak kesalahan, saya sendiri mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan apa yang dapat saya presentasikan hari ini dapat bermanfaat bagi saya, umumnya bagi semua mahasiswa ataupun dosen-dosen. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.